Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Para pemirsa, hati-hati dengan data pribadi Anda. Jangan terlalu gampang menyerahkan kepada orang data pribadimu, nama ibumu, alamatmu, tanggal lahirmu, bahkan kopi KTP-mu. Baru-baru ini sudah banyak memakan korban. Baru-baru ini ada puluhan orang yang tidak pernah membuka rekening bank. Tiba-tiba KTP-nya dipakai untuk membuka rekening bank dan dilakukan untuk bertransaksi. Ada juga data pribadinya dipakai untuk pinjol. Ada apa ini? Apakah hukum kita yang lemah, pengawasan kurang dari instansi, atau memang apakah diperlukan lembaga sertifikasi elektronik untuk mengecek keabsahan dari data pribadi ini? Inilah Hot Room, begal data pribadi. Di zaman digital seperti sekarang ini, penyalahgunaan data pribadi di dunia cyber semakin menjadi ancaman bagi masyarakat. Bukan hanya dilakukan oleh orang tak dikenal, penyalahgunaan data pribadi juga bisa disalahgunakan oleh orang terdekat. Hadirnya platform keuangan digital membuat pelaku dengan mudahnya menggunakan data diri seseorang untuk kepentingan pribadinya. Mulai dari membuka akun bank hingga mengajukan pinjaman online dengan berbagai tipu daya. Verifikasi aktivitas online ini masih dipertanyakan. Mengapa semudah itu pihak fintech lending menyetujui pengajuan bodong yang dilakukan oleh pelaku kejahatan? Foto kartu tanda penduduk atau KTP dan swafoto diri dengan identitas diri nyatanya belum cukup menggagalkan pelaku kejahatan digital ini. Pemerintah dan pihak terkait butuh mengevaluasi kembali manfaat dan dampak dari verifikasi ini. Seperti yang tertuang pada pasal 17 ayat 2A UU ITE yang mewajibkan penggunaan tanda tangan elektronik guna mengamankan data dengan sertifikat elektronik pada transaksi elektronik beresiko tinggi. Khususnya transaksi keuangan yang dilakukan tanpa tatap muka fisik. Bagaimanakah cara aman agar masyarakat bisa melindungi data pribadinya? Sejauh mana otoritas jasa keuangan menanggulangi penyalahgunaan data pribadi di dunia digital? Dan apakah tanda tangan digital bisa menjadi solusi verifikasi data pribadi pada tiap fintech lending? Para pemirsa, banyak pemirsa selalu bertanya, kok Hotman sudah 38 tahun sebagai pengacara internasional, termasuk 25 tahun sebagai pengacaranya Pak Prabowo dan keluarganya Hasim, tapi kok tetap staminanya bagus? Kamu tahu nggak rahasianya? Saya bangun tiap hari jam 3 pagi subuh, yang pertama saya minum adalah kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat saya segar. Dan ternyata kebiasaan saya sama dengan Sintayong, pelatih timnas nasional. Oke? Jadi kalau Anda mau sukses, stamina tetap segar, dan juga berdansa seperti Hotman, selalu minum kopi luwak hitam premium. Mantap. Ibu Dewi, Anda korban dari penyalahgunaan data pribadi. Boleh cerita kejadiannya? Ya, untuk kronologis dari awal. Ya, dari awal, singkat. Iya, jadi untuk kronologis dari awal, saya itu mendaftar melamar kerja. Melamar kerja? Iya, di salah satu perusahaan besar di kota saya, Kota Anda Bogor. kasih KTP? Untuk fotokopi KTP saya kasih. Oke. Nah, saya bahkan sampai lupa saya pernah menaruh lamaran di situ. Oke. Di awal bulan, ada salah satu bank BUMN melaunching mobile banking baru, dan itu ada promo. Saya kan suka promoan. Suka promo yang gratis gitu ya? Oke, terus? Jadi karena promo makanan dan bioskopnya murah, saya tertarik untuk mendaftar. Tetapi si promo ini hanya bisa dipakai kalau jadi nasabah. Sudah jadi nasabah, oke. Nah, makanya saya mendaftar menjadi nasabah. Oke.
saya mendaftar, saya memasukkan data diri saya, verifikasi muka, dan ketika saya masuk ke aplikasi mobile banking tersebut, ada rekening atas nama saya yang saya tidak tahu siapa yang membuka dan siapa yang Ternyata menggunakan. sudah ada rekening pribadi, rekening bank atas namamu. Iya. Oke, terus? Dan ketika saya klik, dari bulan April sampai bulan Juni ada transaksi mencurigakan sebesar 10.027.000. Jadi ada uang masuk ke rekening bank tersebut. Iya. Sedangkan Anda tidak pernah merasa buka rekening, Iya. tidak pernah ketemu banknya, tidak pernah tanda tangan apapun. Iya. Hanya pernah ngasih kopi KTP ke perusahaan di mana Anda melamar. Iya. Terus apa yang terjadi? Ya, karena saya bingung, jadi saya juga langsung membekukan sementara. Ya, Saya langsung, kan si transaksi ini ada dari salah satu PT. ya, Aku pikir ini gaji. Ya. Tapi ketika aku cari nama PT tersebut di internet, ternyata PT tersebut terafiliasi dengan pinjaman online. terafiliasi dengan pinjaman online. Jadi rekening Anda telah dipakai oleh perusahaan tersebut untuk bertransaksi. Ya. Oke? Nah, saya menelpon CS customer care dari bank tersebut, dan untuk customer care itu menyarankan saya untuk ke cabang terdekat. Ya. Nah, di cabang terdekat saya baru dijelaskan bahwa ada salah satu perusahaan yang mendaftarkan nama saya sebagai karyawan dan ATM tersebut sebagai untuk gaji saya. Jadi seolah-olah Anda karyawan dari suatu perusahaan dan untuk payroll tiap bulan dibuka rekening, begitu? Iya. Padahal Anda diterima aja belum? Diterima saja belum. Oke? Nah. Jadi hanya dengan modal KTP bisa dibuka rekening bank, Anda tidak pernah tanda tangan formulir pembuka rekening bank. Ya, Begitu? begitu. Waduh, gampang banget ya. Oke, sekarang Pak pengacara Muhammad Tasrif Tuasamu. Siap, Bang. Katanya ada puluhan orang klien Anda juga korban dari penyalahgunaan data pribadi. Boleh cerita? Ya, terima kasih Bang ya. Jadi ada total korban itu 27 orang. 27 orang itu Ya. dengan modus yang berbeda-beda, Bang. Ya. Ada dari pinjol, kemudian Pertama yang pinjol gimana tuh? jadi pinjol itu korban setelah datang ke PGC diminta untuk pelaku pertama identitas. Datang ke mana? PGC lantai 3 di Wahana Seluler. Ya. Oh, Jadi, datang ke toko handphone. Toko handphone. Oh, Jadi dia datangnya ke toko handphone, bukan ke toko pinjol. Bukan toko pinjol. Oke, Jadi terus? di Wahana Seluler itu karena si yang pelaku ini dia kerja sebagai sales di situ. Ya. Kemudian dia tawarkan kepada korban yang pertama ada kamu nanti coba jadi admin. Ya. Admin di Oke. di Wahana Seluler untuk mempromosikan barang. Oke. Jenis barang itu adalah handphone, Bang. Oke. Namun kemudian setelah korban merasa bahwa ini cukup baik untuk dia, akhirnya dia diminta lagi identitas. Data pribadi. Data pribadi. Minta KTP. Setelah minta data KTP, kemudian diminta handphone korban. Diminta nomornya atau apanya? Handphonenya langsung, Bang. Oke, handphonenya diminta. Handphonenya diminta, kemudian dipoto Dipoto. sama pelaku. Ya. Nah, setelah dipoto, promosi barang yang dari tadinya pelaku minta untuk mempromosikan jenis handphone, Ya. sudah selesai, Bang. Ya. Kemudian korban sudah selesai, dia pulang. Ya. Setelah dia pulang, sesampainya di rumah terjadi notifikasi penagih, notifikasi dari aplikasi Ya. untuk jenis pembelian barang handphone ini jangan sampai waktu penagihan tidak membayar. Jadi seolah-olah dia beli handphone dengan kredit dan disuruh bayar Ya, gitu. dengan kredit. Padahal dia tidak Tidak pernah hanya kasih KTP dan handphone. handphone dia serahkan, KTP dia serahkan, Ya. tapi tidak pernah dia dari korban sendiri tidak pernah mau mengkredit handphone di Itu satu. satu. Terus yang pinjol gimana? Kalau pinjol itu setelah dia datang di Wahana Seluler, Ya. dia diminta pertama identitas KTP, kemudian dipoto Ya. sama pelaku. Nah, setelah dia dipoto, korban menanyakan hal itu kepada pelaku. Ya. Ini kegunaannya untuk apa? Ya. Namun pelaku selalu katakan bahwa ini untuk data diserahkan ke bos, Ya. agar bos nanti bertanggung jawab. Ya. Nah, yang dia sampaikan bos ini sampai detik ini para korban tidak mengetahui, Bang. Dia dipanggil ke toko itu untuk apa?
Untuk lamaran kerja, Bang. Lamaran kerja dan diminta data pribadi. Data pribadi. Data pribadi, diminta handphonenya, dikopi segala macam gitu. Ya. Ternyata dipakai untuk pinjaman pinjol. Dia setelah dia datang di sana, dia menyerahkan semua. Kemudian si pelaku sampaikan bahwa nanti bos yang memverifikasi data kalian. Nah, kemudian sampai korban setelah dia kembali ke rumah, ternyata notifikasi dari aplikasi HCI, Akulaku, itu, Bang. Sudah menjadi pinjol, Bang. Sudah jadi pinjol. Ya. Terus apa yang terjadi? Sudah dikirim juga debt collector. Sudah sampai dimasukin ke grup ya, para korban, ada salah satu korban dimasukin ke grup debt collector itu untuk diteror, ada diancam untuk menyebarkan data pribadinya korban, untuk menghubungi kerabat-kerabat maupun keluarganya korban. Ya. Nah, korban semuanya berapa orang? 27. 27 orang hanya dari satu skandal ya? Ya. Wah. Total kerugian dari para klienmu berapa? 1 miliar, kalau 27 korban ini 1 miliar 17 juta, Bang. 1 miliar 17 juta? Ya. Artinya itu atas ada dipakai seolah-olah pinjam dari pinjol, ada dipakai seolah-olah beli handphone dengan kredit, begitu? Terus? Jadi kebanyakan itu pembelian handphone, Bang. Begitu? Ya, pembelian handphone, namun ada salah satu korban itu setelah barang yang dipesan di Tokopedia, jenis barang yang dikirim dari Wana Seluler itu ternyata fiktif. Pengirimannya fiktif. Oke. Jadi sekarang udah proses hukum berjalan? Sejauh ini saya apresiasi langkah kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Timur, karena dia ambil langkah cepat, Bang. Pertama, sudah ada yang ditahan? belum, masih dalam proses penyelidikan. Sudah ada tersangka belum? Masih penyelidikan ya? Belum. Kalau Anda masih aman-aman aja, belum ada kerugian tapi ya? Untuk tagihan belum ada, tetapi karena si uang 10.027.000 ini saya belum tahu dari aplikasi apa dan dari mana, saya khawatir ada yang ke rumah untuk menagih. Hah? Ada yang ke rumah? Aku takutnya. Oh, takut. Kalau aku yang datang nggak takut kan? Senyumnya mantap banget. Oke, terus? Ya, untuk aku dari awal ini memviralkan ini karena data saya ketika saya hanya melamar, data saya dicuri. Data kami. Oke. Para pemirsa, jadi hati-hatilah tentang data pribadi Anda termasuk KTP-mu, bahkan handphone kamu jangan terlalu gampang dipegang orang karena bagi orang yang canggih gampang dicolong datanya. Itulah contoh dari 2 korban penyalahgunaan data pribadi. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Pak Brigjen Fajar dari OJK, bagaimana perlindungan konsumen dengan banyaknya pencurian data pribadi? Apa yang bisa dilakukan oleh OJK untuk melindungi rakyatnya? Silakan, Pak. Baik, Bang Hotman, terima kasih banyak atas waktu kesempatan pada malam hari ini. Adapun OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen ya melalui POJK 22 tahun 2003, Bapak, tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Di situ mengatur beberapa hal, yaitu tentang kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, keamanan data dan informasi, yaitu kewajiban daripada pelaku usaha jasa keuangan. Ya. Nah, bukan hanya itu saja, Pak, tapi jika itu data itu diperoleh dari pihak ketiga, maka pihak ketiga harus menyertai persetujuan dari si konsumennya juga, Pak. Kemudian penggunaannya juga harus disetujui oleh konsumen. Ya. Bagaimana kalau seandainya itu tidak dilakukan atau dilanggar oleh POJK, gitu, Pak ya? Makanya itu ada sanksinya, Pak, bagi mereka itu. Itu mereka bisa dihentikan kegiatan sementara sampai dengan pencabutan izin usahanya. Demikian, Pak Hotman. Dan hutangnya nggak usah bayar, boleh nggak? Bagaimana, Pak Hotman? Hutangnya nggak usah bayar gitu loh, pinjaman itu nggak usah bayar gitu. Artinya dia dilarang mendagih kepada konsumen yang korban ini, bisa nggak begitu?
Ya tentunya nggak bisa Pak. Ya kita kan mengatur yang legal ya Pak ya. Kalau ketika dia itu yang melakukan yang kegiatan ilegal, itu kan sebenarnya itu pilihan daripada masyarakat ya. Kita sudah menawarkan yang legal, namun pilihannya dia di ilegal. Kalau misalkan ilegal Pak, terhadap pinjaman online ilegal itu Pak, itu sangat apa ya, walaupun akhirnya tidak menjadi solusi, menjadi masalah karena dia tidak diawasi oleh OJK gitu Pak. Itu kalau misalkan pelaksanaannya di lapangan itu teror-terornya sangat apa ya, sangat menekan para Orang pelamar, nasabah ya, yang bikin dia mungkin stres. Demikian. Seorang pelamar memasukkan lamaran ke perusahaan, menyerahkan KTP-nya. Dan kemudian KTP-nya itu disalahgunakan oleh oknum di perusahaan tersebut untuk pinjaman atau untuk membuka rekening bank. Apakah dari segi hukum OJK boleh dikatakan, korban KTP ini yang dia tidak pernah setuju, nggak usah bayar utang gitu loh. Boleh nggak Pak gitu? Mohon maaf Pak Hotman, kami akan melihat dulu permasalahannya itu bagaimana gitu ya. Kita tidak langsung menyampaikan demikian, tapi memang apakah ada kesalahan daripada POJK-nya dalam hal ini KYC ya. Dan kita juga harus berimbang dengan masyarakat. Jangan kita satu sisi karena kita mohon maaf OJK ini kan mengatur dan melindungi ya untuk masyarakat, begitu juga POJK-nya. Jadi kita harus berimbang. Kesimpulannya, walaupun si anggota masyarakat ini adalah korban, tidak otomatis bisa disebutkan dia nggak usah bayar utang gitu ya? Masih belum pasti ya? Betul Pak. Oke. Ya. Sekarang kepada Pak Kombes Nicholas Lillipali, oh namanya keren banget. Ya, Kapolres Jakarta Utara ya? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Gimana kasus yang Bapak tangani sekarang mengenai penyalahgunaan ini? Iya, terima kasih Pak Hotman. Selamat malam pemirsa. Perlu kami jelaskan bahwa sejak bulan Juni kemarin kami mendapatkan laporan dari warga masyarakat kurang lebih 26 orang. 26 orang? Ya, menyatakan bahwa mereka kena penipuan online dan pinjaman online. Ya. Karena mereka ditagih bahwa mereka telah melakukan transaksi keuangan berupa pinjaman online dan kredit online. Jadi modusnya yang sudah teridentifikasi sama kita ini ada 3 modus, di mana satu orang tersangka yang sudah teridentifikasi. Sudah tersangka? Belum, mohon maaf. Calon tersangka? Terlapor. Terlapor ini dia menggunakan 3 cara. Yang pertama dia menawarkan pekerjaan, yang kedua dia menawarkan hadiah, dan yang ketiga dia menawarkan mendapatkan fee komisi dari hal-hal yang dia akan tawarkan. Jadi kalau secara pinjaman online dia meminta data pribadi berupa KTP dan dia meminta handphone dan melakukan foto selfie dengan si korban. Setelah itu dia juga meminta, dia mengupload aplikasi pinjaman online dan ternyata, dan yang parahnya lagi, dia minta nomor rekening dari korban, rekening korban, rekening bank pun dikasih sama si korban ini kepada terlapor. Jadi itu hal yang bagi kami sangat mudah. Orang-orang yang dekat dengan dia yang sudah dia kenal. Jadi apakah menurut Bapak semakin rawan, semakin banyak penipuan melalui sistem online ini? Iya, kalau kami di Polres Metro Jakarta Timur sering sekali ada laporan terkait dengan penipuan online ini. Begitu ya? Iya. Oke. Gimana Pak? Pak Encik, Pak Japar ini Bapak ahlinya nih. Emang itu Bapak kan dari multi finance atau dari pinjol ini? Saya dari fintech Pak. Oh fintech. Jadi, ya? Jadi kalian ikut pelakunya atau apa nih? Jadi begini, yang perlu saya tekankan setelah kami mendapatkan informasi di lapangan, ternyata penipuan ini bukan melalui fintech kami, bukan melalui fintech peer-to-peer lending, tetapi industri lain yang mana memakai kredit online.
Oke. Jadi sebenarnya kalau di kami kemungkinan untuk menjebol itu sangat kecil. Ya. Karena harus selfie, harus liveness, harus tanda tangan digital. Oke. Terlalu banyak pagar-pagar yang mereka harus lalui dan itu sangat sulit untuk dijebol. Nah, sehingga kami tekankan di sini ini bukan dari industri kami, bukan dari fintech peer-to-peer lending. Jadi, apa alasannya sehingga gampang dijebol? Menurut pengamatan Bapak? Menurut saya, kalau hanya foto saja, tidak live, itu paling gampang dijebol. Karena itu pasti penipuan. Kita punya tools atau punya alat untuk deteksi banyak sekali. Ya salah satunya adalah liveness. Harus liveness katanya sekarang ini perlu sertifikat elektronik, perlu nggak itu? Yes, perlu. Itu pertama harus ada oleh siapa sertifikat elektronik. Yang nerbitkan siapa? Kan Dukcapil tidak ada begitu. Yang nerbitkan adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Kominfo. Bersertifikasi untuk digital signature. Itu satu. Yang kedua, yang paling penting adalah waktu dia foto itu harus live, selfie. Harus live. Jadi mengikuti arahan daripada aplikasi kita, umpamanya mengedipkan mata, menoleh kiri, menoleh kanan dan seterusnya. Nah, hal ini walaupun memang bisa dijebol, tapi sangat sulit. Sangat sulit. Sehingga waktu yang saya dengar itu pelamar adalah foto memakai KTP saja. Ya kan? Sehingga gampang sekali untuk dijebol. Karena image ini langsung ditempelkan di aplikasi. Itu aplikasi di sentrang semua. Kalau sudah dipenuhi semuanya tetap bisa dijebol itu? Kalau semuanya dipenuhi tetap bisa dijebol. Tetapi kita lihat step-stepnya itu agak sulit untuk dijebol. Begitu ya? Untuk anggota kami. Jadi kami punya. Jadi menurut Bapak menyerahkan KTP itu nggak perlu ragu lagi, tetap kasih atau bagaimana? Kalau mau melamar atau mau diminta orang, sebaiknya jangan atau apa? Sebaiknya hati-hati. Sebaiknya hati-hati untuk menyerahkan KTP. Kalau foto KTP, fotokopi KTP kan di mana-mana juga banyak datanya. Tetapi kalau diminta untuk foto memegang KTP, itu yang mungkin sangat harus dihindari. Kalau diminta foto dan memegang KTP. Kalau diminta foto dan memegang KTP itu yang paling bahaya. Itu bisa disalahgunakan. Karena itu akan dipakai seolah-olah otentik begitu kan? Betul. Itulah ya seolah-olah dia melakukan permohonan kredit ataupun pinjaman online. Di dalam kasus Bapak ada begitu yang disuruh dia foto pegang KTP asli? Selama pemeriksaan kami dia tersendiri bisa. Jadi dia minta KTP dulu, baru dia hanya minta foto selfie-nya saja. KTP dulu, baru kemudian foto selfie ya? Jadi secara halus ya? Iya. Betul. Oke, kita istirahat dulu sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Para pemirsa, malam semakin larut, tapi kenapa Hotman tetap segar? Tadi sebelum mulai acara ini, saya selalu minum dulu kopi luwak hitam premium. Kesayangannya Hotman dan Sintayong, pelatih timnas bola nasional. Aman di lambung. Ibu Mutia, sebelum saya tanya ke ahli sertifikasi elektronik, apa yang terjadi dengan penyalahgunaan data pribadi ini yang menurut pengamatan Anda? Ya, jadi kalau tadi aku ngikutin kan sebelum masuk ya. Jadi Mbak Desi sama Pak Lutfi dengan 27 orang yang lain tuh ya korban gitu ya Bang. Dan korban? Itu harusnya mereka nggak terkena ranah tetap harus bayar gitu ya. Harusnya banknya, terutama yang pertama tadi kan OJK tuh sempat bicara ya Bang, bahwa
Kalau yang ilegal mereka nggak bisa, itu nggak di bawah ranah mereka. Tapi kan satu ini bank besar, BNI. Jadi OJK juga seharusnya nggak bisa bicara bahwa ini bukan di ranah kita. Harusnya gitu. kalau bank tidak hati-hati ada aturan membuka rekening tidak sesuai aturan. Karena OJK itu kan berhak mengawasi gitu. Mengatur jasa keuangan gitu. Dan kalau undang-undangnya belum ada, OJK mungkin masih bisa ngeles seperti itu. Tapi kita tuh sudah melahirkan undang-undang perlindungan data pribadi. Kita sudah menghasilkan undang-undang informasi transaksi elektronik yang mengatur bahwa memang harus ada verifikasi. Memang harus ada sebuah pemberian konsen atau izin yang yang aman. Untuk kemudian bisa mengambil data dan memproses data. Nah, dalam kasus ini tadi aku ikuti, berarti ada pemrosesan data yang tanpa izin resmi dari orang yang asli gitu. Berarti ada yang salah di proses verifikasi. Jadi harusnya untuk ini terjadi bukan hanya di luar OJK, tapi juga perusahaan di bawah OJK begitu. Kalau yang tadi ilegal pinjol itu saya nggak terlalu tahu ya. Teman yang tadi BNI kan harusnya itu OJK nggak bisa lepas tangan. Begitu. Kemudian yang satu ya harusnya kita cek kalau dia ikut di asosiasinya harus menegur. Mereka harus diminta untuk kemudian bertanggung jawab. Nggak adil dong, orang jadi korban masih disuruh bayar sampai sekarang. Untuk para korban segera hubungi pengacara Hotman Paris. Pak Krisna Chandra. Tolong Anda jelaskan terus seberapa pentingnya sertifikasi elektronik ini untuk melindungi para korban ini. Bang. Jadi kan sebenarnya yang tidak ada di sini adalah persetujuannya yang tadi seperti Bu Mutia sampaikan. Jadi mana persetujuan ini kalau misalnya menggunakan tanda tangan elektronik itu nirsangkal, tidak dapat disangkal, dan juga ketika dibawa ke pengadilan atau dibawa ke court of law itu sah secara hukum gitu. Nah, di mana kan sebenarnya karena ada pencurian data pribadi ini itu sebenarnya merugikan semua pihak. Baik itu merugikan pihaknya korban, merugikan juga pihaknya LJK dalam hal ini karena nggak bisa lepas tangan gitu kata tadi kan. Di mana sebenarnya tanda tangan elektronik ini bisa menjadi solusi nih. Cara solusinya gimana? Siapa yang harus memberikan? Jadi ketika pertama kali orang tersebut mendaftar, maka kan akan disertifikasi, akan diberikan sertifikat elektronik. Mendaftar ke mana? Mendaftar ke fintech atau ke bank atau kemanapun itu, maka akan diverifikasi dan akan diterbitkan namanya sertifikat elektronik. Nah, setelah sertifikat elektronik ini nanti bisa dipakai untuk menandatangani dokumen secara elektronik yang itu nirsangkal. Gitu. Yang dimana ketika nanti terjadi masalah gitu dari proses verifikasi yang dilakukan oleh PSRE, ada yang namanya kebijakan garansi, yang dimana akhirnya kita atau kami kalau misalnya terjadi kesalahan verifikasi di tempatnya kami, itu kami juga liable tuh untuk bisa mengganti kerugian yang namanya sertifikat warranty. Jadi artinya perlu ada lembaga yang memberikan fasilitas sertifikasi elektronik ini. Betul. Yang sekarang ini pemerintah belum ada. Saat ini sudah ada pemainnya, sudah ada 8 Bang. 7 swasta, 1 pemerintah. Sudah bisa? Sudah ada. Dan ini sudah jalan Cuma belum diwajibkan oleh peraturan yang berlaku begitu? Sudah. Di UU ITE sudah pasal 17 ayat 2A, transaksi elektronik yang memiliki resiko tinggi, memang sudah diwajibkan. Pasal 17 bisa dibaca Pak? Pasal 17 sebentar ya. Ayat 2A. Transaksi elektronik yang memiliki resiko tinggi bagi para pihak menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik. Yang diamankan? Yang diamankan dengan sertifikat elektronik. Mana dia? Katanya ada. Oh, ini dia. Transaksi elektronik yang memiliki resiko tinggi bagi para pihak menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik. Ini peraturannya masih mengambang ini, belum ada kewajiban ya? Pak Encik gimana? Sudah ada kewajiban. Tapi ini peraturannya mengambang ini. Tidak disebutkan siapapun yang melakukan transaksi harus, itu baru kewajiban. Ini nggak ada. Transaksi lewat elektronik wajib sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan bahwa salah satu untuk menseleksi adanya fraud itu tanda tangan elektronik. Gitu. Saya setuju sekali tadi dengan Ibu Mutia bahwa harusnya apa fintech memasukkan itu dalam aplikasi kewajiban transaksi elektronik harus ada sertifikasi? Belum ada saya kira. Harus ada Pak. Kita udah jalan untuk UMKM di fintech itu
rata-rata pakai tanda tangan elektronik. Oh begitu ya? Iya. Jadi aku tambahkan ada, karena ini undang-undang kita yang buat nih Bang, ini ada pasal penjelasannya. Yaitu? Pasal penjelasannya adalah yang dimaksud dengan transaksi elektronik resiko tinggi antara lain adalah transaksi keuangan yang tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik. Jadi kita tuh di DPR bikinnya tuh waktu itu sudah sangat clear. Nah yang terjadi dengan dua korban kita tadi, satu orang dan 27 orang tadi adalah tidak ada pertemuan secara fisik. Maka itu harusnya masuk yang resiko tinggi dan ranah ini terkena. Kemana dong minta sertifikasi elektronik, kemana orang minta gitu loh. Orangnya belum pernah sertifikasi, kan belum ada. Orang punya KTP ada, tapi dia belum pernah disertifikasi. Di mana carinya itu? Bank akan menawarkan, Bang. Bank akan menawarkan? Menawarkan, begitu juga fintech peer-to-peer lending ini akan menawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah ditunjuk sama Kominfo. Anda ditunjuk? Ya, hampir ditunjuk? Kami di asosiasi kami sudah ada 7 pemain dan 7-7-nya sudah ditunjuk, Bang. Oke, terus? Gitu. Yang dimana memang saat ini memang implementasinya masih sangat minim. Kenapa masih sangat minim? Sebenarnya karena mungkin karena undang-undangnya baru. Tidak tegas? Bukan tidak tegas sih, tidak tegas. Tegas undang-undangnya Bang. Ini undang-undang 1 tahun 2024 jadi baru lahir. Ini perubahan ya? Perubahan kedua, betul. Tapi karena memang baru diundangkan tanggal 4 Januari, mungkin dari teman-teman OJK juga lagi harmonisasi peraturan gitu. Jadi mungkin implementasinya sedikit terhambat, tapi memang kami harapkan implementasi ini dapat menyeluruh, Bang. Oke, DPR perlu di Zoom ya? Oh. Aku Bang. Kamu DPR. Saya singkatnya selalu reporter senior. Ya itu pinjol kenapa tidak ada kewajiban itu? Ada semuanya transaksi elektronik kena ini. Oh harusnya ada peraturannya, tapi pinjol nggak mewajibkan itu. Juga, pinjol juga. Cuman kalau yang ilegal kan teman-teman OJK bilang kalau yang ilegal kami nggak bisa ngontrol. Tapi yang BNI kan bukan ilegal. Jadi harusnya OJK itu ketika undang-undang ini lahir, harapan kami DPR langsung buat aturan turunan, Bang. Karena undang-undang ini kan nggak mungkin ngikat secara aturan yang teknis. Jadi OJK ya buat untuk perbankan turunan dari ini apa? Di antaranya setiap tidak ada tatap muka langsung, mereka wajib melakukan sertifikasi digital. Kalau tidak dilakukan nggak ada sanksinya? Ada. Apa? Ada sanksinya berapa? Nah, kalau banknya lalai atau lembaganya lalai, pinjolnya lalai, apa sanksinya? Kalau sanksinya mengatakan debitur nggak usah bayar, gue setuju. Ada pidana dan juga ada ininya Pak. Pidana? Ada, ya. Jadi undang-undang perlindungan data pribadi. Pidana, cuman undang-undang yang kita buat setelah perdebatan panjang ini belum dibuat turunan aturan, itu yang kami belum ada peraturan pelaksananya. Iya, oh begitu. Wah pidana ya. Dan hanya gara-gara lupa sertifikat pidana. Yang rugi siapa? Dari Januari selesai sampai sekarang coba dicek berapa banyak orang yang ditipu. Tapi sampai sekarang belum ada yang dipidana gara-gara tidak ada sertifikasi verifikasi elektronik. Karena aturannya belum dibuat. Karena aturannya belum ada, benar begitu. Ya Bapak dong yang tanggung jawab, kan Bapak asosiasi. Tetapi kalau dari OJK khusus untuk fintech sudah ada surat wajib memakai tanda tangan elektronik yang bersertifikat. Sudah ada dan kita udah lakukan itu walaupun belum 100% yes. Ya. Ini Pak OJK. Pak OJK, halo Pak Jafar, Brigjen Jafar. Ini kenapa tidak dilaksanakan peraturan ini? Katanya kalau tidak dilakukan sertifikasi elektronik ada sanksi pidana aja. Tapi kayaknya OJK belum, peraturan pelaksanaannya pun belum ada kan? Kenapa ini Pak OJK? Kita sudah menyampaikan Pak kepada PUJK dan asosiasi, ya aplikasinya bagaimana itu kan kita nanti kalau tidak ada ketaatan daripada mereka itu kita kenakan sanksi Pak mereka itu Pak. Demikian Pak. Mohon izin Bang Hotman, saya bisa meluruskan nggak yang saya katakan tadi? Silakan. Terkait pinjol legal tadi. Ya silakan. Yang pasal 27 itu. Ya, silakan Pak. Bang Hotman, begini Bang Hotman, terhadap permasalahan di PGC itu kita sudah melakukan pemanggilan Pak terhadap PUJK-nya Pak. Ya. Terhadap 6 PUJK itu sudah kita panggil dari mulai jajaran direksi sampai dengan pelaksana-pelaksananya Pak. Dan itu kita sebenarnya mengumpulkan data, kemudian kita memastikan bagaimana KYC yang dilakukan oleh PUJK tersebut Pak. Gitu.
Jadi manakala nanti jika ada kelalaian dari POJK di dalam pelaksanaan pengaplikasian pinjol tadi itu Pak, POJK lalai, maka itu untuk yang nasabahnya mungkin kita bisa dapat terselesaikan Pak, kalau POJK-nya lalai gitu Pak. Aplikasinya nggak dicabut Pak? Tidak kenakan saksi Pak. Aplikasinya nggak dihapus, dicabut? Kita lagi mengecek begini Pak, kita POJK-nya tuh kita panggil ya, kita akan menyamakan identitas 27 itu masuk ke aplikasi kamu nggak? Kita coba, kita ambil tuh ininya Pak. Tadi seperti yang ini Pak ya, face recognition tuh dilakukan nggak? Oh ini ada Pak. Kemudian nanti KTP yang difoto yang secara langsung itu, yang dikatakan dari AFP itu, yang dari beberapa posisi dilakukan nggak? Nah, kemudian itu nanti dilakukan nggak dengan cek di Dukcapil gitu Pak. Nah itu data-data itu kita mintakan Pak, dan ini dalam tahap itu Pak, pemeriksaan kita itu Pak. Nah dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pemanggilan untuk 27 daripada teman-teman kita yang dikatakan menjadi korban ini Pak. Demikian Pak. Sebagai pengacara, saya sarankan kepada OJK dan kepada DPR agar bikin peraturan setiap pelaksana bisnis ini yang lalai melaksanakan kehati-hatian maka tidak berhak menagih. Itu adalah sanksi yang paling kejam. Tidak berhak menagih tagihan tersebut. Oke, kita istirahat dulu. Bagi yang korban siap-siap datang ke Hotman Paris. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Pak Krisna, kalau saya pengen punya sertifikat elektronik, kemana saya pergi? Ya Bapak, nanti mestinya akan datang ke fintech atau ke bank atau ke lembaga jasa keuangan LJK. Kemudian akan menyerahkan identitas biasanya. Nanti identitas tersebut akan dikirimkan kami untuk kami sertifikasi. Bayar nggak saya? Yang bayar biasanya LJK-nya. Oh begitu? Yang bayar LJK-nya nanti akan keluar namanya sertifikat elektronik. Nah sertifikat elektronik nanti bisa dipakai untuk tanda tangan dokumen yang merupakan dokumen persetujuan misalnya. Persetujuan bahwa saya memang mengajukan pinjaman dengan bunga sekian dan lain-lain. Nah itu semua ada. Jadi agar aman sebaiknya setiap orang mengajukan mendapatkan sertifikasi elektronik ini. Betul. Itu salah satu pengamanan paling bagus. Betul. Terima kasih. Pak Encik, ini singkat-singkat ya. Tadi ada apa komentar Bapak terhadap pendapat OJK? Pelaku itu di mana? Di pinjol atau di multifinance? Yang jelas bukan anggota kami Pak. Bukan anggota Bapak? Fintech peer-to-peer lending, bukan dari AFPI. Yang jelas itu dari hasil penyelidikan kami. Yang paling banyak pelakuannya di mana tadi? Buy now, pay later, begitu? Kemungkinan ya di situ Pak. Begitu. Karena kami tetap memakai banyak pagar-pagar untuk kami itu maksudnya siapa? Kami itu adalah lembaga anggota kami. Anggota dari fintech peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu orang taunya pinjol. Bedanya apa sih? Beda. Pinjol itu yang ilegal. Pinjol yang ilegal, tapi di mata rakyat sama aja semua pinjol. Ya, kami bukan pinjol. Pinjol yang sah begitu ya? Iya, bukan pinjol yang sah. Karena kredit online ini banyak, Bang. Oh, begitu? Iya kan? Oke, ada yang ilegal, ada banyak sekali ragamnya. Pak, Ibu DPR, apa saran Bapak kepada OJK? Peraturannya terlalu lambat atau bagaimana? Ya, mungkin dibuat peraturan yang lebih bernas, lebih cepat. Kita tahu kita berhubungan dengan teknologi. Saya paham sih, ini undang-undang kita selesaikan Januari 2024. Tapi kita juga paham bahwa kita ini berurusan dengan sesuatu yang sangat cepat. Dan sekarang pinjol ilegal masih sangat banyak. Itu pun nggak bisa dihentikan. Harusnya OJK juga bisa menyaring dan mengumumkan. Tapi sampai sekarang masih banyak pinjol ilegal. Masih banyak. Masih banyak ya? Masih banyak. Yang gagal OJK atau bukan? Saya rasa mestinya aparat hukum ya.
Karena di Undang-Undang P2SK itu udah jelas, Pak. Ya, jadi kalau memang tahu ilegal ya itu bisa dilakukan penindakan hukum. Oke, Pak Kombes, apa saran Bapak untuk mengatasi ini? Ya, kami dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum, kami menyarankan yang pertama kepada seluruh warga masyarakat, jangan mudah memberikan data identitas. Jangan mudah kasih data pribadi. Kalau nomor handphone kasih sebanyak mungkin, begitu ya? Boleh. Oke. Terutama sama cewek. Yang kedua, berkenan karena ini sudah ada Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2A tadi, tolong ini segera direalisasikan kepada seluruh warga. Peraturan pelaksananya. Peraturan pelaksanaan. Terima kasih Pak Kombes. Brigjen Jafar OJK. Begitu banyak pinjol OJK, tapi sampai sekarang OJK tidak sanggup membubarkannya. Pinjol ilegal maksudnya, bukan pinjol OJK. Benar nggak Pak? Benar, Pak. Bagaimana kerjasama OJK dengan Kominfo? Kenapa banyak ini pinjol ilegal tapi tetap OJK tidak sanggup menghentikannya? Silakan Pak. Baik Pak, pelaku-pelaku pinjol ilegal ini kan Pak membuat penawaran-penawaran banyak di Instagram, di Facebook, dan bentuk URL Pak. Yang mana URL itu udah kita berikan kepada ini Pak Kominfo untuk men-take down, tapi bentukan URL itu kan sangat gampang sekali Pak. Ketika di take down muncul lagi dia Pak. Nah ini dunia digital juga, untuk jarak, ruang dan tempat kan tidak terbatas Pak. Gitu. Tapi sanksi pidananya ada di undang-undang, tapi sampai sekarang belum ada pinjol ilegal yang masuk penjara ya. OJK yang lalai atau siapa nih? Baik Pak. Modus yang sekarang sering terjadi Pak, pinjol ilegal tuh yang dominan dia tuh adalah bentuk pressure-nya Pak. Penagihannya itu yang di luar batas daripada sisi kemanusiaannya. Nah, itulah yang membuat daripada masyarakat yang terlibat dengan pinjaman online ilegal ini Pak sangat dirugikan, dan mohon maaf kalau saya katakan martabatnya itu direndahkan, dan ini mohon maaf ini bukan ranah OJK Pak, karena itu adalah bentuk-bentuk seperti pornografi, kemudian pemerasan, itu pasalnya KUHP maupun ITE Pak. Sementara kalau di OJK itu kan bukan di ranahnya di situ Pak. Jadi kami berkoordinasi dengan APH yaitu Baris Krim Polri. Ketika mendapatkan informasi seperti yang saya sampaikan tadi Pak, kami melaporkan kepada Baris Krim. Demikian Pak. Tapi kan penyidik OJK ada, emang penyidik OPK nggak bisa bergerak sendiri? Baik Pak, terima kasih. Kami sampaikan juga Pak, penyidik OJK itu penyidik di sektor jasa keuangan Pak. Jadi sektor keuangan saja dia Pak, misalkan perbankan, asuransi, pasar modal. Ketika itu misalkan pinjol ilegal yang tidak punya izin itu Pak, itu kita sulit. Ketika kita URL itu ada, kita buka, itu tempatnya kantor pun tidak ada Pak. Ya begitu ya. Nah, gimana mau kita menangkap? Artinya nanti kita akan bersama dengan Baris Krim untuk melakukan penindakan hukum terhadap pinjol-pinjol ilegal tadi Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jadi ada beberapa hal yang paling penting. Satu, hati-hati jangan terlalu gampang menyerahkan data pribadi. Kedua, hati-hati pinjam ilegal. Dan ketiga, jangan terlalu gampang mau membeli barang, beli sekarang, bayar nanti. Itu yang paling banyak pemerasan dengan mengirim debt collector yang seram-seram. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa nonton Metro TV Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Sini Pak, kita Pak, sini Pak.